Selamat siang. Pada sesi ke-10 kita akan masuk ke introduction tentang Natural Language Processing. Yang akan kita pelajari di sini meliputi pengenalan mengenai information retrieval, information extraction, dan juga text classification. Masih ingatkah Anda pada sesi pertama kita pernah membahas mengenai aplikasi Siri dan juga mesin pencarian Google, serta prediksi teks ketika kita mengetik chat kita atau SMS. Ketiga macam aplikasi tersebut masuk ke area Natural Language Processing, di mana ketiga aplikasi tersebut berhubungan dengan bahasa manusia. Beberapa area riset yang banyak dikembangkan pada NLP, yaitu Text Classification, Information Retrieval, dan Information Extraction. Apa itu Text Classification? Text Classification juga dikenal sebagai pengkategorian teks. Contoh paling mudah adalah sebuah sistem cerdas yang dapat mengenali hasil review positif atau negatif dari sebuah produk. Biasanya pengklasifikasian positif atau negatif dari sebuah kalimat atau hasil review atau yang lainnya kita sebut dengan sentimen analisis. Selain itu, klasifikasi email yang masuk spam atau bukan spam itu juga masuk ke dalam area text classification. Yang kedua adalah information retrieval. Tujuan utama dalam information retrieval adalah mencari dokumen yang terkait dengan informasi yang ingin diperoleh oleh user. Contoh aplikasi yang paling sering digunakan sehari-hari adalah mesin pencarian Google, di mana kita akan memasukkan kata kunci dan sistem akan mencoba menampilkan dokumen file terkait dengan kata kunci yang kita berikan. Karakteristik dari sebuah sistem information retrieval adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya korpus dari dokumen. Kemudian dalam information retrieval juga pasti ada query atau keyword yang kita ketikkan ke dalam sistem. Keyword tersebut berupa kata-kata atau inti yang ingin kita cari. Setelah itu, hasil dari pencarian itu sendiri itu juga ada sebagai karakteristik dari information retrieval yang kita sebut dengan result set. Yang terakhir adalah bagaimana representasi dari result set tersebut. 4 komponen ini merupakan karakteristik dari sebuah sistem information retrieval. Kemudian ketika kita mengetikkan kata kunci pada sistem, maka sistem akan berusaha mencari apakah kata kunci yang kita ketikkan tersebut muncul dalam dokumen yang kita cari atau tidak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari pencarian tersebut. Di antaranya adalah term of frequency, yaitu jumlah kemunculan kata di dalam sebuah dokumen. Panjang dari dokumen itu sendiri juga masuk ke dalam faktor yang dapat mempengaruhi bobot penilaian. Selain itu juga ada inverse document frequency, di mana variabel ini adalah lawannya dari term frequency. Mengapa harus ada invert atau lawan dari term frequency tersebut? Karena terkadang term atau kata yang sering muncul di dalam sebuah dokumen sebenarnya bukanlah merupakan kata yang memberikan makna atau memberikan dampak dari pemahaman isi dokumen tersebut. Biasanya kata yang sering muncul tersebut adalah sebuah konektor di dalam query. Misalnya kata yang, dari, kapan, di mana, dan lainnya. Evaluasi sistem information retrieval dapat kita lihat dari nilai recall dan nilai precision. Karena tujuan dari information retrieval adalah menampilkan seluruh data yang sesuai dengan query yang diberikan. Maka, kita akan mengukur apakah sistem kita mampu menampilkan seluruh dokumen yang sesuai, yang seharusnya ditampilkan tersebut atau tidak. Hal ini kita sebut dengan pengukuran recall atau completeness. Selain itu, kita juga mengukur apakah dari dokumen-dokumen yang sudah berhasil ditampilkan tersebut sesuai atau tidak dengan kata kunci atau query yang kita harapkan. Pengukuran ini kita sebut dengan pengukuran precision atau akurasi. Untuk menghitung nilai recall didapat dari jumlah
relevan dokumen yang berhasil ditampilkan dibagi dengan jumlah keseluruhan relevan dokumen yang ada pada korpus yang memang seharusnya berhasil diretrieve. Sedangkan nilai precision diperoleh dari jumlah dokumen yang berhasil ditampilkan dan benar dibagi dengan jumlah keseluruhan dokumen yang ditampilkan. Jadi contohnya di sini ketika kita mempunyai sebuah sistem information retrieval dengan data yang relevan sebenarnya adalah 30 ditambah dengan 20 yaitu 50 data. Sedangkan data yang tidak relevan adalah 10 ditambah dengan 40 yaitu 50 data. Total kita punya 100 data. Tetapi data relevan yang berhasil ditampilkan hanya 30. Sedangkan data relevan yang tidak berhasil ditampilkan ada 20. Data tidak relevan yang berhasil ditampilkan 10. Sedangkan data tidak relevan yang memang seharusnya tidak ditampilkan ada 40. Jadi ketika kita ingin menghitung recall dan precision dari contoh berikut ini, maka recall kita ambil dari nilai 30 yaitu data yang relevan dan ditampilkan dibagi dengan data yang seharusnya ditampilkan yaitu 30 ditambah dengan 20. Bagaimana dengan nilai precision? Kita hitung dari nilai data yang berhasil ditampilkan dan benar yaitu 30 kemudian dibagi dengan nilai data yang berhasil di-retrieve, benar ataupun salah. Berarti kita punya nilai 30 ditambah dengan 10. Kemudian yang terakhir adalah information extraction. Information extraction adalah proses ekstraksi pengetahuan dari relasi antar objek yang ada pada teks. Salah satu contoh konsep ekstraksi relasi antar objek dalam sebuah teks adalah FASTUS, di mana langkah-langkah dimulai dari tokenization, dilanjutkan dengan complex word handling, lalu basic group handling, complex phrase handling, dan structure merging. Yang dimaksud dengan tokenization adalah membagi karakter-karakter yang ada di dalam teks menjadi sebuah token. Token itu bisa berupa sebuah kata, angka, ataupun tanda baca. Cara paling mudah untuk melakukan tokenization adalah dengan menggunakan spasi. Karena kita tahu bahwa pemisah antar kata adalah spasi. Kemudian setelah token-token ditemukan, berikutnya adalah mengecek apakah token-token tersebut ada yang merupakan sebuah frasa. Contohnya adalah nama orang, nama perusahaan. Dapat dilihat pada contoh berikut ini, sebuah nama perusahaan Bridgestone Sport Co. yang pada tahap tokenization mungkin terpisah-pisah menjadi Bridgestone sebagai satu token tersendiri, Sport satu token sendiri, dan CO sebagai satu token sendiri. Tetapi dalam kompleks word handling, kita perlu menggabungkan kembali frasa-frasa tersebut. Cara mudahnya adalah dengan melihat bahwa penamaan pada huruf awalnya biasanya dimulai dengan huruf kapital. Dengan menganalisa pola-pola tersebut, kita dapat menggabungkan kembali kata-kata frasa yang seharusnya. Kemudian dilanjutkan dengan basic group handling, di mana pada tahap ini adalah pengecekan morphological dari sebuah kata, seperti apakah kata tersebut termasuk kata kerja, atau kata benda, atau kata sifat, dan lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan proses complex phrase handling, di mana kita akan menggabungkan kata-kata frasa yang sudah dikenali tersebut, membentuk satu untaian kata-kata yang mempunyai makna. Dan yang terakhir adalah structure merging, di mana informasi yang sudah berhasil diekstrak tadi hingga step complex phrase handling akan digabungkan membentuk sebuah kalimat terstruktur sesuai dengan aturan bahasa yang ada.
Biasanya informasi-informasi ini biasanya informasi-informasi dari information extraction itu dapat dimanfaatkan untuk proses information retrieval ataupun pengembangan aplikasi lainnya di area natural language processing. Demikianlah 3 topik research area di bagian NLP yang cukup marak dikembangkan akhir-akhir ini. Terima kasih.